aja. Itu emang anda lelah sih. Emang malam waktu istirahat. Kayak biasa habis makan bro, kurang oksigen sih. Nah karena kan pas makan apa tuh? Gula lumayan. Ini kenapa kita malah konsul Oh ya? iya sorry. Tapi karena memang kesehatan itu juga jadi pengaruh kan. Untuk Benar, bagaimana performa benar. Tapi itu kan bisa maksimal. Kalau saya mewajarkan. Betul. Karena mereka udah pasti kayak lagi tegang nih. Di panggung lagi mainnya kan. Ya napas pasti nggak beratur. Ya, emang harus inhale exhale-nya harus diatur dulu. Nah. Ini ya. Cakep. Wait, cuman sekarang Popeye-nya dibuang. Mereka fokus ngambil Khalid gak sih first pick-nya kira-kira? Kayaknya Khalid sih. Khalid atau Link-nya? Ternyata Link gak Link sih? Dia ternyata. nggak mau ngasih Link-nya Ray lagi. Langsung ternyata. Marah ini mereka, marah. Marah sih. Dan ini mendengarkan juga audiens topik voting kita ya. Ya. Nah ini Kak Iri pakai Assassin nih. Apakah akan bisa dibuktikan sekarang sama Fnatic Onyx? Tapi ya lagi-lagi sih ini emang harus dimaksimalkan secara optimal ya. Apalagi mumpung Angelanya masih kebuka kan. Jadi jangan sampai nanti Angelanya malah tidak dimaksimalkan gitu loh. Dan harusnya Angelanya dipisahin dan juga ada Khalid untuk Abang Otot. Khalid Angela ya. Ini Khalidnya kalau misalkan jadi physical damage, Link-nya akan mengerikan loh. Soalnya bayangin kemarin kita abis ngeliat Khalid dengan lethal ignition dari Psychots. Sekali skimitarnya muter, waduh. Itu hero-hero lawan tuh keluar battle spell minimal. Ya, jadi ngeri sih harusnya itu. Harusnya ya. Ini. Apalagi semakin kuat kalau misalkan ada Angela kan. Nah, tapi lagi-lagi ini perbincangannya apakah Khalidnya bakal jadi damage kayak kemarin karena udah ada Angela atau jangan-jangan ya tetap bakal jadi tank gitu loh. Oke. Tapi kayaknya mungkin hybrid kali ya. Biasanya Hybrid kita ngelihat juga apalagi kan Thunderbelt ya. typical Sorizo juga yang benar-benar ya dia di depan banget mainnya. Tapi untuk Fnatic Onyx apa yang akan diamankan? Haritnya di-deny plus Idit yang udah lama nggak kita lihat nih. Ini biasanya favorit banget di pick sama Fnatic Onyx Idit. Tapi Harit sih, ya Link Harit udah pasti jadi pick yang bagus emang. Balance damage-nya untuk di late game, magic damage-nya kuat, physical damage-nya juga mematikan dari Link dengan critical damage yang tinggi di setiap basic attack-nya. Tinggal sekarang gimana caranya menghentikan dua hero dash ability yang powerful ini. Dewa butuh jawaban, either mereka menangkan early game-nya tapi mereka ambil Moskov dulu. Moskov Angela sih, oke aku setuju. Ini Azura udah dapat hero powernya nih. Nggak cuma hero power sih Pak, mungkin lebih tepatnya tadi kan Moskovnya cewek sendirian tetap nggak efek kill kan. Nah, sekarang ada Angela, jadi jatuhnya bisa dibantu sedikit dengan kehadiran dari Angela agar Moskovnya kalau ditarget sama Link, dia punya win of nature juga, dia malah bisa fight back. Tapi PR-nya tetap di Harit sih kan, Harit magic damage-nya tetap bisa mengejar ke arah Moskov. Alright, dan Yves menjadi pilihan band kali ini. Fnatic Onyx mereka juga akan mentarget gak sih ke arah hero-hero dari Ray. Alpha-nya udah di ban, mungkin berhadapan dengan adanya ke fighter-fighter jungler seperti Julian atau Assassin yang tersisa juga masih ada Nolan. Ya aku setuju Julian sih. Malah Julian Jauhead bagus di patch sekarang karena emang early game-nya power. Dan di draft sekarang, selama belum ada hero yang tadi mungkin Pulung bilang ya susah ditangkap ya. Karena udah ada Harit dan Link, mungkin Juliannya dulu sih. Jauheadnya jangan buru-buru. Bane ya. Karena mungkin kapabilitas dari fighter nih yang udah dengan dibuangnya Alpha, Ya. Bane korban juga. Terus jatuhnya kalau misalkan nanti Harit atau Link mendekat, tiba-tiba ada ikan lumba-lumba kan. Waduh. Waduh, kedorong. Sebenarnya ikan apa sih? Ikan Coba. paus, ikan pesut. Shark sih sebenarnya. Tergantung skin gak sih? Kadang ada ikan julung ya kan? Lah ikan julung. Apa tuh? Kenapa lu nyebut-nyebut gua lu? Ikan bulung. Bulong. Oh Pak Julung. Udah ganti ya sekarang. Beda. Ya emang tergantung skin sih. Tapi tetap dia shark sebenarnya. Shark ya, oke. Dan hiu. Mhm. Ya, jadi mending ikan lumba-lumba sih. Ikan lumba. Tapi buat sekarang Valentina nih Ben, ini band yang bagus sebenarnya. Karena mau dari sisi manapun kalau nanti tiba-tiba ada pick Faramis juga bagus banget untuk awanan dari Dewa. Kayaknya nggak kaget sih kalau Dewa nanti langsung ambil Faramisnya di sini karena emang Valentinanya juga ada di band. Cuma nextnya ini bakal ada di Ray. Hero Ray-nya apa kalau begitu untuk fighters? Julian Julian doang ada yang tersisa berarti. atau ya mau sebenarnya kalau emang mau explore luas lagi kan tadi Martis aja kan keluar. Atau aku berharap ada Balmond sih. Balmond. Nggak Tapi ya? enggak sih ini. Nggak ya? Ini hero Belum dash-nya ya? kebanyakan sih. Ini tiga-tiganya kan jatuhnya hero dash ya. Jadi kayak harus dikejar juga sih sama hero yang punya dash ability Oke. setidaknya. Ya walaupun dia kalau dibanting gimana juga Cyclone Swift-nya tetap muter ya. Tetap muter. Cuman kan nggak enak gitu loh. Iya. Tapi Nah, Faramis Faramis dulu. aja dulu Wow. ya. Faramis bakal jadi pick yang bagus karena berhadapan sama Link.
Tadi udah sempat ditunjukkan emang untuk play-nya juga. Yang penting selama Fnatic Onyx bisa tarik ulur, sebenarnya Faramisnya nggak akan jadi masalah. Alright. Tapi Faramisnya akan jadi masalah kalau Fnatic Onyx-nya coba buat all in, karena mereka juga nggak punya Valentina sekarang. Yap, itu dia nggak ada Valentina yang udah ditutup dan menuju ke arah Lui. Permainan serangan kejut ini akan dibawakan oleh Fnatic Onyx dan ini sebenarnya DT juga masih cukup fleksibel ya. Kalau misalkan mau main ke arah pick off juga nih masih terbuka untuk Kajanya yang biasanya dibawakan kombinasi bersama dengan Lui. Kaja. Atau Arlot. Aku lebih setuju Arlot sih. Arlot Luis ini lebih kayak menjanjikan gitu loh. Yep. Terus kayak bisa misahin atau Akai. Akai juga seems good di sini. Karena kebetulan Akai bisa misahin Faramis dalam tim fight besar tapi Barat. hero-nya Raze ternyata. Keluar lagi Barat sih. Ini kurang lebih seperti yang kemarin ya Prof ya, deretan hero-nya. Iya, mirip banget sih. Ada Idit, ada Barat. Joy. Joy? Oke. Wow. Ada resiko sih sebenarnya. Ini bukan ngambil resiko doang sih, badannya cuma Khalid. Mereka mengandalkan combo Joy Angela. Sekali aja electrifying beats-nya minim damage ya. Ini Luoi dan juga Barat bakal fight back dengan cepat banget. Karena sekarang seperti kita tahu ya, ini electrifying beats cuma imun terhadap efek slow. Bukan anti sisi lagi. Dia nyanyi ditelan Barat kan bisa. Hilang juga sebenarnya ujung-ujungnya. Oke, tapi ini Joy. menjadi penentuan pasti untuk Dewa United. Mereka sudah mempersiapkan strategi untuk game yang ketiga. Kemenangan mutlak harus mereka dapetin. Wah ini wajib menang sih. Wajib, kalau enggak Buat ya Dewa. see you next season gak sih? Iya, itu dia. Kalau tidak, mereka hanya akan melakukan final blow-nya. Dan nanti kita tidak akan berbicara atau mendengarkan interview dari Dewa. Yap. Kalau begitu, dengan game pertama diamankan oleh Fnatic Onyx, tapi game yang kedua diamankan oleh Dewa. Di game yang ketiga, entah akan menjadi milik siapa lagi. Jadi sekali lagi untuk sekarang, MPL Arena, mana Suaraja? Kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan kali ini. Dan Wajib, sepertinya harus, dari kudu. Fnatic Onyx, ini juga udah mulai mengamuk gak sih? Ngamuk ini Fnatic Onyx. Harusnya. Udah kelihatan ya dengan kembali priority ke arah Assassin dari Kairi. Wajib menang, harga mati buat Dewa United. Tapi Keyboy udah harus mundur dulu dengan adanya pergerakan dari Moeza dan juga Sorizo yang bergerak ke arah tengah. Iya, karena kalau misalkan dia kayak XP lane dulu, kemungkinan besar kayaknya bakal susah ya untuk bisa mendapatkan laning matchup yang winning. Apalagi lawannya Barats juga. Jadi dia ingin farming di mid dulu dengan tujuan bisa ngepok balik ke arah Suns-nya. Yap. Ya terbukti sih, Suns-nya bener-bener under banget di sana. HP-nya bener-bener low, baru sekarang case-nya balik lagi ke arah mid lane untuk bisa farm dengan bebas. Nah, kayak gitu lagi teman-teman ya. Ada satu formasi-formasi baru lagi tuh yang bisa kalian lihat lah. Nah ini, kalau misalkan dari level 1 udah begini, wah. Capek. Sorizo-nya. Capek. Ya tapi emblem by Indihome juga masih sama, sepertinya terlihat Trill, Wilderness Blessing, dan juga Concussive Blast. Ini kayak basic emblem buat Khalid di EXP lane. Dan sekarang, ini Kairi yang coba buat main offensive karena dia udah punya Tempest of Blade juga. Jadi sekalipun dia berada dalam keadaan yang offside, harusnya masih bisa balik dengan selamat. Harusnya bisa pulang. Tapi lihat lagi kali ini 1v1 situation tapi posisinya berbeda nih. Tapi Ray harus lebih berwaspada. Tapi kalau ngelihat lagi di arah tengah. Nah, di tempat yang lain, oke Mueza satu terakhirnya. Mueza masih berhasil bertahan, tapi ada Ray yang siap untuk bisa nyanyiin ke arah siapapun masih nahan. Sinahan gak mau terlalu terburu-buru ya. Apalagi sebentar lagi juga bakal muncul ke arah Turtle dan juga orange buff milik dari Ray. Kayaknya sama-sama cari level 5 atau cari level 6 dulu gak sih ini? Karena kedua jungler juga butuh purple buff. Ini race-nya dikeroyok loh. Masih ada Case dan juga Sorry yang tepat berada di belakang, tapi Sun sekarang sudah mulai bergabung juga. Keyboy, saya up posisi. Ya Sunset belum dikit lagi ya. Ada diversion yang nantinya akan bisa dibawakan untuk bisa ngasih serangan kejut ataupun membuka visionnya. Tapi kalau ngeliat dari head to headnya nih, Retribution akankah lebih unggul dengan Joy dibanding dengan Kairi bersama Link-nya? Ya tetap bakal dipegang sama Link Kairi sih. Karena dia punya Tempest of Blade kan. Efek yang tentunya bisa membuat dia melakukan repositioning dengan ultimate-nya. Wait, Connect. Hanya saja bukan pilihan yang tepat untuk bisa berpindah tempat kali ini. Yap, masih harus berjibaku juga dengan minion ya di arah bottom lane-nya. Sementara setup ke arah Turtle sudah dilakukan oleh Fnatic Onyx. Dan ada Kairi juga yang sudah langsung menampakkan wujudnya, tapi Sorizo
dengan satu ranking sensor tadi udah langsung dikeluarkan dan mereka lebih memilih untuk tidak mau lagi mengamankan karena turtle tersebut. Quick Sandcard-nya dikeluarkan tapi sekarang Ray sudah itu bisa mendapatkan juga searah 1 point kill. Namun untuk sekarang Ray-nya berhasil mendapatkan karena 1 player, masih ada beberapa player dengan tidak banyak SP di dalam tubuhnya. Dan Angela masih menjadi permasalahan ya ternyata. Teamfight yang dibawa oleh Dewa United, mereka bisa membayar kerugian juga atas turtle yang tadi dihilangkan. Yang bisa didapatkan juga. Dan ternyata membuat adanya pun dari Ray semakin superior lagi nih. Dia bisa masuk ke lini belakang dengan hard guard di dalam tubuhnya. Targetingnya langsung belok ke Suns ya jadinya ya. Yep. Jadi untuk sekarang kayaknya buat Ray harus benar-benar keluar terakhir dalam team fight. Tapi emang karena tadi kalah langkah juga, Kairi langsung start dari orange-nya, sehingga dia dapetin level 6 lebih cepat. Dan sementara itu di sisi lain, Ray baru menuju ke area dari purple buff-nya ketika tadi turtle-nya udah di start, jadi udah kalah langkah. Mau nggak mau mereka cuma bisa counter setup dari Dewa. Ya buat jadi eksekutor aja ya berarti. Tapi mengincar ke arah Suns itu hal yang cukup baik. Apalagi Suns juga walaupun memang dia punya pasif dari duality, tapi kayak susah nggak sih targeting ke arah Joy yang movementnya kenceng banget. Iya, yang gerak terus ya, kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Oke. Belum lagi karena pakai temporal rain, jadi dia bakal ngedash abis menggunakan electrifying beats. Dapet cewek tadi teh lumayan. Nabung lagi, Nabung lagi. invest lagi. Invest terus. Bisa ya, tapi perlahan juga Fnatic Onyx mereka terbilang cukup unggul dari segi goldnya walaupun nggak jauh. Dan apakah Angela ini masih menjadi permasalahan di match kali ini? Akan terjawab nanti ketika tim fight besar ya. Karena dari tadi kan kita ngelihatnya setupnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Yep. Mereka bahkan leading sampai hampir menyentuh ke 1000 gold. Jadi kayaknya selama masih belum bisa dilihat untuk tim fight 5 lawan 5-nya kayaknya masih belum bisa dijawab nih untuk Angelanya. Karena masih efektif-efektif aja. Gak ada masalah, cuma nggak menang tim fight juga dari Dewanya. Ya nggak yang terlalu unggul jauh juga ya. Sorry Zof. Oh, ke yang lain, sorry Zo. Sendirian masih ada Naruem yang udah langsung dikeluarkan. Wezanya di bagian belakang, Quick Sandcard dikeluarkan. Seperti tadi masih tertarik pula dengan missile Iceman yang udah langsung dikeluarkan. Dan Detonas welcome. Berhasil menghasilkan ke arah Sorizo. Namun sekarang Flicker sudah terlihat di dalam tubuh dari San. Dan mereka mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Restnya tertinggal sendirian, masih ada Keyboy yang guna untuk bisa menyelamatkan rekannya. Ya walaupun memang Electrifying Blitz tidak immune lagi ya. Tapi masalahnya nggak ada sisi pasti juga sih untuk bisa mengincar langsung ke arah Ray-nya. Pilihan sulit kali ini untuk Rest karena dia single target dengan Detonas welcome-nya. Tadi kalau ngomongin efektivitas Angela ya Ul ya. Kalau tadi Muezanya, hard guard-nya nggak ke arah dari Ray. Mungkin tadi targetnya ke arah dari Sorizo. Mungkin akan efektif. Untuk nge-buying time biar Sorizo-nya bisa fight back kan. Tapi semenjak Sorizo-nya ter-take down, beda cerita. Wow. Cewek tertangkap basah di bawah. Itu dia. Electrifying Blitz yang menempel, apalagi kalau ngelihat dari cewek dengan Harit, dia kalau mau ngasih damage kan butuh jarak. Sementara kalau ngelihat dari Joy-nya itu nempelin di depan mukanya Harit, susah nggak sih? Tapi percaya atau tidak ya, nanti di late game hari ini bakal jadi pure counter untuk Joy loh. Di late game ya. Di late game-nya akan mengerikan banget damage yang bisa diberikan dari cewek. Ini emang masih belum ada Feather of Heaven aja. Karena kalau misalkan kita ngomong secara rumus ya ini mengerikan nih untuk Haritnya nanti di late game. Dan dia sudah mengeluarkan Purify-nya, namun sekarang Ray menangkap basah Sans. Dengan tidak ada flicker lagi di dalam tubuh Sans bisa bertahankan, tapi Sans gagal untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan Spear of Destruction tadi connect pula, plus satu tertara di bagian bawah. Wah ini jadi keuntungan buat Dewa harusnya. Gold lead yang sempat dipegang oleh Fnatic Onyx perlahan terkejar. Objektivitas dan targeting ke arah Sans dari Ray ini juga udah bagus banget. Nih targetnya emang udah bener-bener ya udah ketemu nih. Kalau ada flicker, gas terus Suns-nya. 2 kali tumbang, hanya terkena electrifying beats dan gara-gara temporal rain, mau nggak mau jadi bisa kabur lagi nih Ray-nya setelah dia menggunakan electrifying beats. Langsung ada Rhythm of Joy yang kedua kalinya. Dan sebenarnya Kairi juga belum terlalu yang ngedeliver damage secara optimal ya, hanya ada 3 assist saja yang diperoleh. Sementara dari segi levelnya justru Kairi lebih unggul nih di satu levelnya. Beda tipis aja, tapi menandakan bahwa ini Ray dari tadi udah dapetin point kill, udah dapetin beberapa objektif juga, belum mengejar sebegitunya ya. Ya karena memang dari segi farming objektifnya. Yap, Kairi masih menahan lagi dari Tempest of Blade yang dia miliki, namun sekarang auto turretnya nggak bakal bisa ditahan lagi harusnya. Wave masih bisa, wave minionnya dihancurkan, namun sekarang Case akan trigger. Wow. Masih ditahan oleh Case. Yap, nggak mau terburu-buru pastinya dengan Netherrealm-nya, dia lebih memilih untuk ya udah tumbang aja nggak apa-apa. Tapi ya ngelihat dari turtle-nya pun kali ini sudah mulai di set up kembali oleh Fnatic Onyx. Ya tapi timer untuk tumbangnya Case lumayan lama loh sebenarnya. Sehingga ini ngebuka waktu lagi untuk Kairi dan perfect circle. Seharusnya diamankan juga oleh Fnatic Onyx. Dan ini yang membuat perbedaan level yang tadi 50 pertanyakan nih. Antara Kairi dan juga Ray.
Ini perbedaannya gara-gara turtle doang nih. Ya. Sehingga ini membuka window baru untuk Fnatic Onyx memenangkan gold sharingnya. Dan tinggal ngebiarin cewek untuk farming. Hingga dia ready untuk event besar nanti. Ya cuman masalah di satu sisi Azura juga masih free loh sekarang. Iya deh. Azura free banget, gak ada gangguan yang benar-benar mematikan ke arah Azura. Karena dia udah dapetin turret-turret juga kan sebenarnya, Iya. nabung perlahan, dia belum ikut fight. Karena dikhawatirkan juga kayak tadi nih Dewa United, yang dimana Azuranya free, dia dapetin space untuk bisa dapetin item-item yang diinginkan dan Sorry, join lagi. fight. Oke, tapi ini adalah Sorizo. Akankah Sorizo masih sanggup untuk bisa menahan lagi begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh dan Sorizo? Tahan. Hanya dengan Magic Love Wave tadi sepertinya dirinya pun masih sangat-sangat kuat, namun di bagian tengah mereka harus merelakan outer mid turretnya. Walaupun keunggulan dari Fnatic Onyx nggak terlalu jauh ya, tapi outer middle turret yang hancur juga membuat Vision, apalagi dengan adanya diversion untuk Suns, ini akan semakin leluasa nggak sih Prof? Dikuasain banget. Ya ini bakal gampang banget sih untuk buka diversion. Tinggal tunggu 2 level lagi mungkin untuk Suns lebih menguasai ya teritorial yang nanti bisa dia gunakan sebagai efek flank juga. Cuma buat sekarang formasinya 4-1 nih. Menurutku Azura harus berhati-hati sih karena lawannya adalah Link. Dan dia belum punya Wind of Nature, jadi takutnya dia bakal kena efek dari Wind of Nature sehingga farmingannya nggak bakal bisa maksimal. Dan itu malah menghambat bagaimana snowball dari Azura yang dari tadi belum tumbang. Tapi Azura sempat recall, belum sempat dapetin satu buah inner turret sayangnya. Weh, Tertangkap. tertangkap masa dan ini dia waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Namun sekarang Ray berhasil dihancurkan. Ada Azura mulai kepada berbeda dan juga Moeza menjadi satu incaran begitu berarti dan ada 2 player dari Dewa yang tumbang. Itu kaget sih, Ray-nya ternyata masuk ke kerumunan pemain-pemain dari Fnatic Onyx dan gak bergerak sama sekali. Ini benar-benar jadi kayak trapping yang akhirnya berhasil ya. Karena ngelihat tadi Azura, Moskovnya benar-benar farm di bagian top lane, di far lane. Dan satu-satunya kemenangan sekarang dari Dewa hanya tinggal speed push dari Azura. Ini Sorizo berani banget ya masuk sedalam itu loh. Emang butuh info sih Pak Bolong. Karena kalau enggak ya udah ini bakal jadi gratis aja lordnya. Sementara Azura. Oh, baik. Ketahuan. Oke, ketahuan ada pembeda tepat tapi sekarang Azura. Hey. Seperti Oke, ya. seperti FTV ya? FTV. Enggak. Kejar. Wow. Tapi nggak Semakin ketemu. ku kejar, semakin ku jauh. Iya. Kejar daku kau ku tipu. Nggak ketemu ya. Ternyata Spear of Destruction-nya kena di bagian mid lane ya. Ya akhirnya dikasih harapan palsu nih ya kan. Ke atas nggak ketemu. Emang udah ada yang ngatur sih begini ya. Ya Allah. Tapi ya balik lagi kali ini Trillion Push akan dimanfaatkan pastinya dari Fnatic Onyx. Apalagi ngelihat bawahnya udah mulai kedorong walaupun ini masih Lord yang belum ter-enhance. Ditarik sedikit oleh Sorizo namun tidak masalah. Yap. Sementara sekarang pertempuran akan terjadi di mana ada beberapa player tadi yang sudah langsung standby, ada Kiboy dan juga Res. Yang masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Dewa, hanya saja mereka tidak mau terlalu dalam cewek. Sudah hadir pula. Akhirnya satu buah base turret di arah tengah berhasil dihancurkan. Masih akan memanfaatkan adanya laju dari Super Wave Minion nih. Yap. Karena atas bawahnya juga akan segera masuk bersamaan dengan Kairi. Oke. Di atas sudah ada satu wave minion yang akan dihantarkan di bawah. Sudah akan masuk pula tapi sekarang. Ada lagi Sandstorm tadi udah langsung dimakan. Mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran lagi. Tapi Sorizo malah menjadi korban. Bahkan di tempatnya berbeda dari Kiboy. Masih bertahan jauh ini. Azura berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang satu yang terakhir Sans. Berhasil langsung dihilangkan dengan satu Magic Love Wave tadi yang udah dikeluarkan pula. Namun hanya ada 2 player dari Dewa. Dan sekarang Moezanya agak sedikit balik untuk bisa menuju ke arah base utamanya. Dan killing spree dan bahkan one straight push di arah tengah. Dilakukan oleh Kiboy dan cewek. Oke, ada Kiboy dan juga cewek. Bisakah mereka bertahan bahkan sekarang? Kairi pun sudah kembali tapi Case sudah tiba. Oke. Sudah jadi endgame sepertinya masih bisa ditahan. Karena wave minion baru saja muncul dan minion dari Fnatic Onyx emang masih terlalu jauh. Tapi setidaknya mereka mendapatkan Sans. Lagi-lagi target di sini cuma Luoyi. Yang bisa ditumbangkan sampai dengan 3 kali in total dari Sans-nya. 1 menit sebelum next Lord. Dan seharusnya Dewa nggak bakal berani untuk maju ke depan. Sekalipun Dewa berani untuk maju ke depan, kayaknya Fnatic Onyx akan target ke hero-nya. Iya ini udah ngeri banget ya. Tiba-tiba Kairi yang tiba-tiba join fight dengan damage besar ya kan. Dari tadi sibuk farming. Dan Dewa United mereka akan menunggu lagi nih. Bagaimana Lord yang akan mereka ikhlaskan, setup defense terlebih dahulu. Sementara belum ada yang bisa benar-benar mengincar ke arah Kairi dan juga ceweknya. Ini beda per individualnya juga Jauh di angka sih. ribuan. 2.500 paling gede tuh. Wah itu Azura masih belum mau Win of Nature sepertinya ya.
mau Malefic dulu kayaknya untuk bisa memberikan damage dan Yep. Sorry lagi. Ada 4 player dan sekarang Sorizo tertangkap bersama Doram. Terpaksa dikeluarkan, bisakah mereka bertahan? Tapi Sorizo berhasil dihilangkan. Dan sekarang ada pergerakan dari Ray. Kurata bisa membalaskan keadaan. Namun terlalu mengerikan untuk mereka karena tidak ada yang tumbang dari Fnatic Onyx. Hanya menyisakan 2 pemain saja kali ini dari Dewa United. ada wave. Masih ada 1 wave di arah bottom lane yang akan dioptimalkan oleh Fnatic Onyx. Oke, bahkan di atas harusnya sesaat lagi itu pun mungkin masih bisa menghajar lagi karena defensif yang dimiliki oleh Dewa. Tapi sekarang Weza satu bisa bertahan dan masuk ke dalam satu base utama yang dia miliki. Tapi sekarang langsung ditelan begitu saja. Ada case yang sudah hadir untuk langsung menghilangkan karena wave ini, tapi sepertinya tidak bisa karena dengan Sorizo yang ada di bagian belakang itu pun tidak sempat dan tidak mau. Itulah perjalanan terakhir untuk Dewa. Dan Fnatic Onyx, mereka yang bangkit, mereka yang mengamuk di akhir penghujung regular season, membuat kesempatan dari Dewa United menuju ke babak playoff harus terkubur. Wow. Nice try